Ya, kita kawal bersama pemirsa detik-detik kado kejutan yang akan diberikan Timnas Indonesia U23 malam hari ini akan melawan Australia, dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Bang Jimny Napitupulu, Komite Wasit PSSI. Selamat malam Bang Jimny. Selamat malam Mbak Ken. Ya, dan juga sudah bergabung ada Bung Toel, Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Bung Toel, apa kabar? Baik, sehat. Selamat malam Mbak Ken dan juga Bang Jimny. Oke, dan kita nanti masih menunggu juga ada Mas Aji Santoso, mantan pelatih dan juga pemain Timnas Indonesia untuk bergabung. Tapi mungkin saya memulai dari Bang Jimny terlebih dahulu, karena kalau kita lihat dari laga matchday pertama, Bang Jimny, ini nampaknya banyak yang gregetan, gemes melihat keputusan wasit memberikan 2 kartu kuning kepada Ivar Jenner, kemudian soal VAR checking, memberikan penalti kepada Qatar, dan juga kartu merah kepada Ramadan Sananta. Bang Jimny melihatnya seperti apa keputusan wasit Nasrullah ini? Untuk keputusan yang di mana dulu? Apakah untuk keputusan kartu kuning kedua Ivar Jenner? Ya. Mbak Ken? Ya, betul sekali Bang Jimny. Ya. Kalau kita lihat ya dari tayang ulang, bahwa keputusan kartu kuning kedua Ivar Jenner sebenarnya itu tidak terlalu tepat. Karena apa? Karena pada saat itu Ivar Jenner kan berusaha untuk menghindar, meloncat untuk menghindar. Tetapi seolah-olah gambar yang mungkin diberitahukan oleh wasit yang ada di ruang VAR, itu posisi kakinya menginjak lutut daripada pemain Qatar. Jadi ini mungkin yang menjadi titik berat daripada wasit untuk menghukum mengeluarkan kartu kuning kedua. Padahal kalau dilihat dengan speed normal, atau bisa menggunakan speed 50%, itu kemungkinan itu kesengajaan tidak ada. Bagaimanapun juga pemain Qatar posisinya berada di bawah, sehingga Ivar Jenner berusaha untuk menghindar dengan melompat. Masalahnya kalaupun ada tersentuh itu minim sekali. Jadi ini adalah keputusan yang sangat-sangat disayangkan sekali daripada wasit Nasrullah, sampai mengeluarkan kartu kuning kedua yang mengakibatkan kartu merah. Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk kartu merah yang kemudian juga diberikan kepada Ramadan Sananta, bagaimana Bang Jimny? Karena kalau kita lihat ini kan laganya krusial, sedangkan Indonesia harus kehilangan 2 pemain utamanya juga. Kalau untuk kartu merah yang dikeluarkan untuk Ramadan Sananta itu keputusan yang sangat tepat sekali. Karena pada saat tersebut Ramadan Sananta melakukan serious foul play. Dalam aturan namanya serious foul play itu harus kartu merah. Itu kita akui itu betul. Oke, dan bagaimana juga dengan keputusan penalti yang diberikan kepada Qatar, Bang Jimny? Nah, ini juga merupakan suatu kelalaian daripada wasit Nasrullah. Karena apa? Perebutan bolanya adalah normal ya, normal challenge. Ini namanya perebutan. Yang namanya perebutan pasti kedua pemain akan melakukan segala daya upaya. Tetapi selama tidak berimpact yang mengakibatkan foul atau kesalahan, adanya pressure atau tekanan, menggunakan power, tidak bisa dihukum. Dan ini adalah perebutan yang normal, kita bilang, fair challenge. Dan karena ini ada possible penalti, karena kejadiannya dalam penalti area, oleh sebab itu wasit yang ada di ruangan VAR itu memberi informasi kepada wasit di tengah untuk on field review. Karena ada possible penalti. Sehingga ketika wasit tengah menuju layar atau screen, nah yang ditayangkan sama wasit ini adalah poin kontak ketika bolanya itu berasal dari depan. Jadi yang diulang-ulang adalah gerakan tangan di loop, berulang-ulang, sehingga seolah-olah itu merupakan suatu pelanggaran. Dan ini adalah bagaimana wewenang daripada wasit VAR untuk memberi keyakinan kepada wasit di lapangan, sehingga wasit terpengaruh untuk menjatuhkan keputusan penalti. Padahal kalau dia menunjukkan sudut pandang yang lain dari belakang, kemungkinan ini pelanggaran biasa, tidak ada istilahnya berimpact, hanya fair challenge. Baik Bang Jimny, itu tadi kalau kita melihat bagaimana pertandingan kemarin, tapi kita juga ingin melihat bagaimana kemudian pertandingan malam hari ini, strategi Sintayong untuk membawa timnas Indonesia mengalahkan Australia, nanti bersama juga dengan Bung Toel dan juga Mas Aji Santoso yang sudah bergabung bersama kita. Usai jeda pemirsa. Baik, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan langsung saja kita sapa juga ada Mas Aji Santoso yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam Mbak Ken.
Mas Aji, kalau kita melihat pertandingan malam ini akan dihadapi oleh Indonesia melawan Australia. Menurut pengalaman Mas Aji, melihat juga laga yang kemarin sudah berlangsung melawan Qatar, apa kemudian faktor penting yang harus betul-betul dipersiapkan? Teknis ataukah mental? Karena laga ini krusial, Indonesia harus menang. Ya, terima kasih. Ini pertandingan menurut saya merupakan satu pertandingan penentuan ya. Karena kalau untuk pertandingan malam ini tim kita kalah, artinya sudah pasti tersingkir dari grup A ya. Tetapi di dalam pertandingan nanti saya tentunya yang perlu disiapkan ya selain taktik strategi ya tentunya mental pemain, karena di pertandingan pertama kita sudah kalah. Di pertandingan kedua ini pertandingan penentuan, saya sangat yakin Coach Sintayong sudah harus tahu strategi apa yang akan digunakan, karena mau tidak mau kita harus membutuhkan poin penuh kalau bisa. Tetapi menurut saya memang itu tidak mudah. Saya melihat juga cuplikan pertandingan Australia dengan Jordania. Kita harus menyampaikan dengan jujur kalau memang kualitas tim Australia ada di atas tim kita. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Meskipun kita tahu untuk bisa mengalahkan Australia tidak gampang, tidak mudah ya. Tetapi yang jelas pertandingan malam ini tentunya Coach Sintayong pasti sudah mempersiapkan baik itu mental, taktik, dan strategi. Seperti itu Mbak Ken. Oke, Bung Toel, bagaimana kemudian strategi yang harus disusun oleh Sintayong membawa anak-anaknya timnas U23 melawan Australia malam hari ini, apalagi sudah kehilangan 2 pemain pilarnya, Bung Toel? Dia harus menebak strateginya Sintayong ya. Oke, karena tuntutannya harus menang, ya menurut saya sih nggak ada pilihan lain. Satu, wajib menang. Apa yang menjadi modal untuk menang? Karena tim kita mayoritas pemain timnas senior. Kalau lihat lawan Qatar, dari 11 starting 11, itu 8 adalah pemain senior. Artinya cuma 3 yang bukan atau belum dipanggil ke timnas senior, dapat cap di senior, yaitu Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rio Ilham. Jadi selepas sisanya ada 8 pemain dalam timnas senior. Atas dasar itulah menurut saya tim ini harus punya keyakinan untuk menang. Gitu. Oke. Kalau soal strategi, kalau kita bicara misalnya system of play, saya lihat akan tetap pakai 3 di belakang, akan pakai 4 lalu 3 gitu, 3-4-3. Nah sekarang tinggal komposisinya aja gitu. Ivar Jenner jelas pukulan lah kalau nggak ada dia. Cuman apakah tim ini hanya tergantung seorang Ivar Jenner? Kan nggak boleh begitu. Oke. Kalau seorang Messi boleh lah ada ketergantungan di tim itu gitu loh. Atau City kepada De Bruyne gitu. Tapi timnas Indonesia nggak boleh punya pikiran konsep seperti itu. Bahwa Ivar Jenner punya kualitas oke. Tapi bahwa ketergantungan itu nggak boleh hilang. Tanpa Sananta. Sananta kan selama ini sejauh yang saya lihat, nggak pernah juga selalu jadi pilihan pertama buat Sintayong. Lawan Qatar kemarin dia kan main di menit 72 gitu. Jadi menurut saya itu nggak boleh dijadikan excuse. Tetapi poin yang terkuatnya adalah mayoritas pemain kita adalah pemain senior. Itu. Oke, dan hadirnya Justin Hubner malam ini, Bung Toel, apakah juga bisa mendongkrak permainan nanti malam dari Indonesia? Akan memberikan tambahan signifikan, tetapi kan pertimbangannya apakah dia akan langsung main pertama apa enggak. Karena dia baru datang pagi kan. Secara teori sepak bola jarang biasanya langsung dimainkan. Atau kalau saya lihat dari line up yang sudah beredar, nggak ada tuh Justin Hubner di starting 11. Di belakang akan komposisi seperti pertandingan pertama, Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Artinya Justin Hubner tidak akan langsung bermain. Bahwa dia akan memberikan tambahan pilihan formasi terutama dari lini belakang, iya. Tapi apakah seorang pemain belakang bisa mengubah situasi pertandingan? Rasanya, sepengetahuan sepak bola, bukan seorang pemain belakang lah yang bisa mengubah situasi pertandingan. Tapi kita berharap banyak misalnya pada Marcelino, bolehlah kita punya harapan pada Marcelino, pada Witan harus bermain lebih baik lagi, bolehlah. Atau pada Strike untuk lebih tajam. Karena sejauh ini kan
12 pertandingan di senior, strike juga belum bikin gol gitu. Oke, baik. Mas Aji, kalau dulu sebagai bek kiri, Mas Aji melihat bagaimana lini pertahanan kita dan juga melihat dari laga kemarin melawan Qatar, bagaimana apa yang kemudian harus dikoreksi untuk melawan Australia malam ini? Ya, sebenarnya tampilnya pemain-pemain belakang kita tidak jelek ya. Artinya normal, terbukti ketika kalah dengan Qatar itu pun golnya penalti dan free kick ya. Tetapi yang perlu diantisipasi untuk pertandingan malam nanti kepada pemain-pemain ini harus lebih sabar. Jangan bikin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting. Kita tahu sendiri apalagi pertandingan pertama wasitnya sangat berat sebelah menurut saya. Nah, untuk menghindari itu jangan sampai melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Jadi pemain lebih sabar, lebih tenang, tidak terlalu racing ketika mengambil keputusan karena nanti akan menjadikan fatal gitu loh. Terbukti pertandingan pertama hanya penalti dan free kick dua-duanya terjadi dari bola mati gitu. Jadi menurut saya yang perlu diantisipasi adalah pemain sedikit lebih sabar untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama di defending third. Ini berbahaya karena Australia tentunya memiliki penendang-penendang yang cukup bagus ketika pelanggaran itu terjadi di defending third. Jadi menurut saya sangat penting sekali untuk pemain lebih sabar. Seperti itu. Oke. Bang Jimmy, kalau dari laga pertama ini kan wasit Nasrullah nampaknya juga sangat disorot ya dari keputusan-keputusannya. Nah, sebenarnya dalam pertandingan sendiri siapa kemudian yang memegang ataupun memimpin dalam mengambil keputusan di lapangan dan apa juga yang perlu kita simak dalam pertandingan malam hari ini untuk mengawal sehingga semuanya bisa fair play bermainnya? Baik, Mbak. Semua keputusan itu ada di wasit tengah. Walaupun ada wasit yang berada di ruang VAR, tetapi wasit yang di ruang VAR ini hanya memberikan informasi apabila ada hal-hal yang tidak diketahui wasit yang berada di dalam lapangan. Jadi untuk pertandingan pada malam hari ini, kita berharap semoga wasit yang memimpin di dalam lapangan dan wasit yang ada di ruang VAR dapat memberikan informasi yang baik kepada wasit yang ada di lapangan, yang memimpin pertandingan. Karena keputusan apapun juga ada di wasit yang berada di lapangan. Karena yang di ruang VAR hanya sebagai pembantu saja. Oke. Nah, Bang Jimmy yang juga menjadi sorotan mungkin sedikit PSS ini kan protes ke AFC ya atas apa yang sudah berlangsung pertandingan dengan Qatar. Nah, bagaimana juga Bang Jimmy melihat hal ini? Kira-kira akan seperti apa nanti protes yang dilayangkan kepada AFC? Ya, kita berharap mudah-mudahan AFC bisa memeriksa kasus ini. Karena apa? Karena di ruangan VAR itu semua percakapan wasit yang ada di lapangan dengan yang ada di dalam ruangan VAR itu direkam. Jadi apa yang mereka bincangkan, apa yang mereka kasih keputusan itu berdasarkan apa, itu ada semua di situ, terekam di situ. Dan di dalam setiap pertandingan itu ada penilai wasit atau istilahnya referee assessor. Semua keputusan wasit di lapangan itu akan dinilai referee assessor berdasarkan rekaman dari pertandingan. Apakah wasit ini sudah mengimplementasikan peraturan permainan itu dengan benar atau tidak? Dan ini penilaiannya ada di referee assessor. Mudah-mudahan Komite Wasit Asia bisa memeriksa perkara ini. Bung Toel, kalau kita melihat peluang malam hari ini, Bung Toel melihatnya seperti apa? Prediksi skornya akan berjalan seperti apa? Karena malam hari ini kan kita juga akan melihat bagaimana performa Sintayong dalam membawa timnas U23 yang juga menjadi salah satu parameter dari PSS yang akan memperpanjang kontraknya begitu. Ya, kalau materinya kan materi beberapa pemain yang mayoritas sudah main di timnas ini. Sekali lagi saya garis bawahi adalah materi para pemain yang sudah bermain di timnas senior. Di lawan Qatar ada 8 pemain yang sudah main di level senior. Di malam ini saya lihat line up yang beredar ada 7 pemain yang sudah bermain di level senior. Jadi peluangnya harusnya besar. Karena soal pengalaman, soal experience itu gitu loh. Nah pertanyaannya adalah mungkin kalau catatan saya dari komposisi starting 11 itu konsistensi dari Sintayong. Misalnya di senior Rocky Caraka dapat kesempatan starter gitu loh di kualifikasi kemarin. Tetapi di Piala Asia U23 ini Rocky Caraka nggak dapat kesempatan starter gitu.
Nah ini adalah soal konsistensi pertanyaan. Gitu. Lalu misalnya Rio Fahmi nggak akan main pada pertandingan kali ini kalau saya lihat dari line up yang beredar Fajar Fatur Rahman. Nggak masalah juga. Tapi kita akan lihat apakah perubahan-perubahan itu berpengaruh nggak pada cara bermain, identitas bermain yang lebih kuat gitu. Jadi poinnya itu. Yang kedua, kan tadi udah dibilang, faktor yang mempengaruhi apa? Teknis dan mental. Mental itu apa? Salah satunya mindset. Kan? Ya. Kalau kita memasuki pertandingan ini dengan beban pikiran yang kemarin tentang wasit, kalau back mind di kepalanya soal wasit, maka akan berat. Artinya, para pemain harus melepaskan diri dari itu. Bermainlah kalau bahasanya Coach Aji tadi kan lebih tenang, lebih sabar. Maksudnya kan secara mental, secara mindset, itu bersih dulu. Jangan ada kecurigaan. Kalau bermain dengan kecurigaan, dengan pikiran negatif, itu akan berat. Maka tinggalkan itu yang kemarin, hadapi Australia dengan mindset baru. Karena ini pertandingan kunci, kalau mau lolos. Oke, perkiraan skornya Bung Toel mau disebutkan? Agak berat pikiran skornya, ini sama-sama tipis lah buat kedua tim. Jadi ya bisa Indonesia menang tipis 1-0 atau bahkan sebaliknya gitu. Oke, baik. Kalau Mas Aji, bagaimana Mas menakar melihat peluang timnas kita malam hari ini akan berhadapan dengan Australia? Optimismenya seperti apa dan juga prediksi skornya juga seperti apa Mas Aji? Ya, kita harus realistis melihat kekuatan lawan, baik tim kita sendiri atau tim Australia, Mbak ya. Jadi ukurannya ini kalau menurut saya bukan karena dia terlalu ada banyak beberapa pemain main di tim senior menurut saya, tetapi ya kualitas dari tim tersebut gitu loh. Jadi kita harus sedikit mengedukasi juga kepada supporter-supporter kita yang memang mencintai sepak bola Indonesia. Tetapi kita harus melihat secara realistis. Tapi kalau dari segi kualitas tim, jujur saya sampaikan agak berat ya. Tetapi di dalam sepak bola itu impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun peluangnya kecil, tapi bisa aja terjadi di dalam sepak bola. Kembali lagi pernah terjadi di Piala Dunia tahun 90 kalau nggak salah, di mana waktu itu Kamerun bisa mengalahkan Argentina, padahal prediksi semua orang tidak ada yang memprediksi kalau Kamerun bisa menang. Tetapi di dalam pertandingan nanti malam semua bisa terjadi. Tetapi kalau kita ngelihat dari kualitas tim kita sedikit berada di bawah dari tim Australia. Tetapi jangan lupa saya sendiri sebagai warga negara Indonesia tentunya menginginkan tim ini menang, tapi kita juga harus melihat realistis kualitas dari tim Australia dan tim Indonesia. Ya mudah-mudahan aja terjadi kejutan, pemain-pemain bisa tampil lepas, pemain-pemain bisa mengeluarkan semua kemampuan, tampil tenang, dan bisa memenangkan pertandingan. Seperti itu, Mbak Ken. Tentu itu yang kita harapkan. Kalau dari Bang Jimmy juga melihat pertandingan malam hari ini, Bang Jimmy, optimismenya seperti apa dan juga apa yang perlu kita perhatikan bersama, mungkin juga dari para pendukung untuk sama-sama mengawal permainan atau pertandingan yang ada, serta melihat peluang Indonesia harus menang malam hari ini, Bang Jimmy? Ya, kita berharap tim kita ini, PSSI atau tim Garuda kita ini dapat bermain atau menunjukkan permainan yang terbaik ya. Yang penting fight sampai menit-menit terakhir. Kita berusaha bagaimana walaupun Australia memang berada di atas kita, tetapi kita sebagai tim yang di bawah Australia, bagaimana kita bisa untuk mencoba mengimbangi ya. Jangan sampai kita tertinggal jauh dengan Australia. Ya kita berharap supaya kalau bisa Indonesia tidak bisa menang minimal seri deh. Oke, harapan yang terbaik tentunya untuk timnas Indonesia malam hari ini lagi hidup mati harus menang melawan Australia. Terima kasih semuanya sudah bergabung malam hari ini atas semangatnya juga untuk timnas U23. Bang Jimmy, Mas Aji, Bung Toel, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu semuanya.